Oke, Kita mulai, Ton. Ya, saya mulai dulu ya kuliahnya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, kelihatan kan ya? Ya. Kalau gitu saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk materi hari ini itu yang akan saya sampaikan itu adalah diagram root locus. Jadi nanti kita akan belajar komponen-komponen dari root locus, kemudian bagaimana cara menggambar root locus. Tapi mungkin sebelum saya mulai masuk ke sini ya. Jadi UTS kalian itu sebenarnya sekitar 80% itu sudah saya koreksi. Yang belum saya koreksi itu tinggal kelas B atau kelas C gitu, saya lupa. Itu tinggal berapa anak gitu belum selesai saya koreksi. Tapi kurang lebih sekitar 80% udah selesai saya koreksi, cuma belum saya share nilainya. Itu kalian banyak banget yang saya tahu sih kalau kalian tuh pasti adalah yang kerjasama gitu, cuma jangan kelihatan banget ya. Ada yang apa namanya salah nyontek, banyak banget yang kelihatan banget kalau kalian nyontek gitu. Jadi ya mau nggak mau ya saya akhirnya banyak yang nilainya lumayan jelek. Ada yang dapat 100, tapi ya ada juga yang dapatnya cuma upah nulis gitu juga ada. Terus tapi banyak sebenarnya yang itu yang ya saya tahu kalian kerjasama, tapi kelihatan banget kalau kalian kerjasama karena hasil akhir perhitungannya beda sama prosesnya gitu. Jadi misalnya di prosesnya itu kalian nulisnya 0,7 dikalikan 7 gitu, tapi hasilnya nggak sesuai sama 0,7 dikalikan 7 gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Iya, sama NPM terakhir itu ya, Bu. Iya, itu juga ada yang NPM terakhirnya tuh 1, tapi mengerjakannya 0,7. Aduh, kalian kalau mau nyontek dibaca dulu. Aduh, nyontek aja salah gitu, apalagi, aduh, sedih saya. Ini kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi materinya itu adalah diagram root locus. Ini sedikit ringkasan mengenai tujuan pembelajaran, kemudian gambaran umumnya. Nanti akan saya share-nya di Google Classroom ya, nanti kalian bisa baca ulang. Nah, ini pendahuluan, ini hanya penjelasan perancangan sistem kendali didasarkan pada spesifikasi performansi sistem yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ada kestabilan, kemudian dilihat dari respon sistemnya, kemudian ada error steady state, ada satu lagi sensitivitas. Tuh. Nah, gimana caranya supaya performansi dari sistem itu sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita ingin menggambarkan secara detail performansi dari sistemnya. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan bidang S. Bidang S. Jadi kita menggunakan pol dari sistem. Kalau kemarin kan kalian mencari persamaan karakteristik dari sistem, kemudian dari persamaan karakteristik itu bisa dicari akar-akarnya. Nah, akar-akar ini itulah yang disebut dengan pol-pol dari sistem. Jadi di sini biasanya nanti ada untuk bidang S itu akan ada sumbu imajiner. Ini adalah sumbu imajiner, dan yang sebelah sini adalah sumbu real. Nah, di sumbu-sumbu inilah kita bisa menggambarkan pol-pol maupun zero dari sistemnya, gitu. Nah, biasanya letak-letak dari pol maupun dari zeronya ini akan menentukan respon sistem yang dihasilkan. Jadi misalnya di sini di gambar ini ada contohnya ya. Jadi misalnya sistem itu memiliki pol di sebelah sini, itu nanti kemungkinan bentuk respon sistemnya akan seperti ini. Kemudian di sini ketika sebuah sistem itu memiliki pol di sebelah sini, hasil responnya akan seperti ini misalnya. Ini adalah contoh-contoh hasil respon sistem berdasarkan letak dari pol-polnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah root locus. Root locus ini sebenarnya secara dasarnya kita masih menggunakan ini, bidang S.
masih menggunakan sumbu imajiner dan juga sumbu real. Nah, di sini yang akan kita lakukan itu, kalian lihat diagram blok ini. Ini adalah diagram blok sebuah sistem, di mana sistem itu memiliki transfer function atau fungsi alih, GS, kemudian umpan balik HS, dan di sini ada penguat K, atau gen K. Atau kalau disederhanakan, dari diagram blok ini menghasilkan diagram blok yang seperti ini, KGS per 1 plus GS HS. Nah, di sini kemarin sudah dibahas ya sebenarnya. Jadi misalnya kita mengetahui sebuah GS, sebuah sistem GS itu terdiri dari pembilang dan penyebut AS per BS. Kemudian untuk umpan baliknya HS itu persamaannya adalah CS per DS. Nah, dari sistem seperti ini, kemudian kita cari penyederhanaannya sehingga diperoleh KGS per 1 plus GS HS. Ketika kita substitusikan berdasarkan persamaan ini, persamaan AS per BS, Siapa, Jin? DS per DS, di mute dulu ya. Kemudian disubstitusikan, hasilnya akan mendapatkan seperti ini. K dikalikan ASDS per BS dikalikan DS plus K ASDS. Di mana K yang ada di sini itu merupakan sebuah gen atau penguatan. Nah, kita lihat tujuan dari root locus itu nantinya kita akan membuat bidang seperti ini. Jadi bidang S ini sumbunya itu adalah sumbu imajiner untuk yang sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya itu adalah sumbu real. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah pool atau akar-akar persamaan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, itu bisa kita petakan dalam bidang S seperti ini. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita analisis dulu sistemnya. Jadi di sini berdasarkan gambar 4. Tiba-tiba gambar 4. Nah, ini misalnya contohnya itu adalah sebuah kamera. Di sini kamera ini gerakannya itu posisinya itu berubah berdasarkan gerakan dari motor pada kameranya. Di sini persamaannya dilambangkan sebagai K2 per S dikalikan S plus 10. Nah, kamera ini gitu ditambahkan gennya itu K1. Nah, di sini kita cari persamaannya, persamaan sederhananya menjadi seperti ini diagram bloknya. Jadi di sini persamaannya menjadi K per S kuadrat plus 10S plus K, di mana K besar ini adalah K1 dikalikan K2. Ini adalah diagram blok dari kamera yang memiliki motor yang bisa diatur posisinya. Nah, kemudian dari persamaan ini, persamaan C ini, itu kita cari pergeseran nilai K-nya. Jadi kita urutkan dari mulai K sama dengan 0, sampai di sini yang dicoba itu K sama dengan 50. Misalnya untuk K sama dengan 0, nilai K-nya ini 0, itu berarti pola yang dihasilkan itu adalah minus 10 dan 0. Kemudian untuk K sama dengan 5, yang dihasilkan itu adalah minus 9,47 dan minus 0,53. Kemudian untuk K sama dengan 10 itu adalah minus 8,87 dan minus 1,13. Dan seterusnya sampai dengan K sama dengan 50. Nah, kemudian setelah kita mencoba mengubah nilai K dari 0 sampai dengan 50, itu kita petakan dalam bentuk bidang S seperti ini. Jadi sumbu X-nya itu adalah imajiner, sumbu Y-nya itu adalah real. Kita petakan. Yang pertama yang diperoleh, pola yang pertama itu adalah minus 10. Di sini di sini minus 10. Minus 10 ini adalah K sama dengan 0. Ini adalah minus 10. Dan juga 0. Di sini kan ada 2 kan ya, minus 10 dan 0.
Jadi di minus 10 itu ada pool, di 0 itu juga ada pool, di mana K-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, K sama dengan 5, itu di minus 9,47 dan minus 0,53. Jadi di sini ya, minus 0,53 di sini. Di sini. Kemudian di mana tadi? 9,47. Itu misalnya di sini, ini adalah saat K-nya itu sama dengan 5. Kita petakan terus sampai dengan K sama dengan 25. K sama dengan 25 itu minus 5 ya. Polnya di minus 5. Ini. Kemudian ketika K sama dengan 30, kita lihat di K sama dengan 30, itu pol yang pertama itu adalah minus 5 plus J 2,24 dan minus 5 min J 2,24. Berarti di minus 5, untuk realnya itu 5, sementara untuk imajinernya, yang pertama itu ada di 2,24, dan yang kedua di minus 2,24. Berarti ada 2 ya, di atas dan di bawah. Jadi bilangan realnya itu sama, minus 5, hanya saja bilangan imajinernya itu berbeda. Yang satu di 2, sekian, yang satu lagi di minus 2, sekian. Kemudian seterusnya 30, 35, 40 ini masih sama ya. Jadi yang satu ada di sumbu imajiner yang positif dan yang satunya di sumbu imajiner yang negatif sampai dengan K50. K50 ini di sini di minus 5 plus J5 dan minus 5 min J5. Berarti ada di sebelah sini ya, minus 5 min J5 itu K sama dengan 50 dan minus 5 plus J5. Berarti ini ya, kita sudah memetakan dari K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 50. Hasilnya seperti ini titik-titiknya. Ini adalah titik-titik pol. Jadi pol itu kita menuliskannya dalam bentuk X. X itu adalah pol. Sementara kalau 0 itu kita menggunakan lingkaran kecil. Nah, kemudian dari pol yang sudah kita petakan seperti ini, kita coba sambungkan dengan menggunakan garis. Seperti ini ya. Jadi dari K sama dengan 0, K sama dengan 0, ke arah K sama dengan 50. Jadi K kecil sampai dengan K yang terbesar. Arahnya itu kan dari sini, kemudian naik ke atas, atau dari sini, kemudian turun ke bawah. Dari sini turun ke bawah, dari sini naik ke atas. Tuh. Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk membuat root locus. Jadi root locus itu adalah pergerakan dari pol-pol sistem ketika kita mencoba memetakan penguatan yang mungkin diberikan. Jadi kita mencoba dari penguatan terkecil sampai penguatan terbesar. Kemudian kita petakan pol-polnya, kita buat jalurnya. Jalurnya inilah yang disebut dengan root locus. Jadi pergerakan pol-polnya dari K paling kecil sampai dengan K paling besar. Seperti ini. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk membuat root locus. Jadi kita coba menambahkan nilai K sampai dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang akan kita coba gitu. Ini adalah cara yang paling paling sederhana gitu. Caranya seperti ini. Kemudian ini kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat root locus. Yang pertama masih sama ya, persamaan karakteristik sistem. Jadi di sini ketika kita membuat sebuah sistem tertutup, di situ ada fungsi alih sistemnya, kemudian ada penguatan K. Di sini untuk mencari persamaan karakteristiknya masih sama. Jadi kita cari persamaan loop tertutupnya dulu. Di sini K GPS per 1 plus K GPS. Kita cari dulu persamaannya. Di sini diperoleh ketika GPS-nya itu sama dengan sub per S kali S plus 2, hasil akhirnya loop tertutupnya adalah K per S kuadrat plus 2S plus K. Di sini persamaan karakteristik dari sistemnya itu adalah penyebutnya. Jadi
S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0, ini adalah persamaan karakteristik sistem. Nah, untuk mencari loop-loopnya atau polnya, mencari polnya, atau kita bisa mencarinya menggunakan akar-akar persamaan ya, akar-akar dari persamaan ini. Kalau misalnya masih berbentuk S kuadrat plus 2S plus K, ini bisa kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Seperti ini. Di sini diperoleh S1 atau pool yang pertama itu adalah minus 1 plus akar 1 min K, dan untuk pool yang kedua itu adalah minus 1 min akar 1 min K. Nih. Nah, kemudian kita masuk ke diagram dasar dari root locus. Nah, untuk menggambarkan root locus, kita menggunakan bidang S. Bidang S ini terdiri dari sumbu real untuk sumbu X-nya, dan sumbu imajiner untuk sumbu Y-nya. Nih, mulai dari 0,0 di sini ya, dan seterusnya. Sama seperti koordinat kartesian, hanya saja kalau kartesian itu sumbu X dan sumbu Y, kalau di sini yang kita gunakan adalah dalam bidang S, jadi di sini untuk sumbu X-nya itu adalah bilangan real, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah bilangan imajiner. Gitu. Kemudian selanjutnya seperti ini, plotting pole system. Jadi tadi ya setelah kita mendapatkan kita mendapatkan persamaan karakteristiknya, kita bisa cari pole dari sistemnya itu dengan mencari akar-akar persamaannya. Nah, selanjutnya untuk melakukan plotting dari pole-nya itu kita bisa mencoba nilai K yang berbeda. Jadi nilai K yang paling kecil sampai dengan tak hingga. Di sini yang pertama, untuk kasus ini ya, untuk kasus tadi, untuk kasus diagram blok ini. Nah, diagram blok ini tadi dengan persamaan karakteristik ini itu bisa kita plotkan untuk nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, terus K-nya antara 0 sampai dengan 1, K-nya antara 1 sampai dengan tak hingga, dan K-nya antara 0 sampai dengan minus tak hingga. Nah, di sini dari hasil plotting, misalnya K sama dengan 0, kita masukkan nilai K-nya itu sama dengan 0. Berarti kan 1 plus minus akar 1. Ya kan? Hasilnya antara minus 2 atau 0. Berarti sifat akar-akarnya itu adalah akarnya nyata dan berbeda. Dua-duanya adalah bilangan real. Ya kan? Minus 2 dan 0. Itu bilangan real. Hasilnya akarnya nyata dan berbeda. Kemudian ketika kita masukkan K sama dengan 1, 1 plus minus akar 0. Berarti hasilnya adalah akar nyata negatif beda. Jadi, kok hasilnya minus 1 ya? Bentar. Harusnya 1 nih. Harusnya 1. Atau ini yang salah? Bentar. Oh, akar-akarnya yang salah. Harusnya minus 1 plus minus akar 1 min K ya. Ini saya masih typo. Jadi, untuk akar-akarnya itu diperoleh hasilnya minus 1. Jadi di sini hasilnya adalah akar nyata negatif beda. Kemudian untuk K nilainya antara 0 sampai dengan 1. Ini dicoba untuk nilainya itu sama dengan 0,75, hasilnya itu adalah minus 0,5 atau minus 1,5. Jadi nanti akar yang dihasilkan itu adalah akar nyata negatif beda. Kemudian untuk nilai K-nya itu antara 1 sampai dengan tak hingga. Itu misalnya dicoba di sini nilainya itu adalah nilai K-nya itu adalah 2, hasilnya adalah minus 1 plus minus J, sehingga akar yang diperoleh itu adalah akar negatif kompleks sekawan. Kemudian untuk nilai K antara negatif tak hingga sampai dengan 0, itu misalnya di sini dicoba nilai K-nya itu adalah minus 3.
nilai K-nya itu dicoba -3, hasilnya itu adalah 1 atau -3. Jadi hasil akar-akarnya itu adalah akar nyata positif dan negatif. Tuh. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan hasil akar-akar yang diperoleh, itu bisa dipetakan seperti ini. Misalnya di sini, K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0, hasilnya itu adalah -2 atau 0. Berarti di sini untuk K sama dengan 0, hasilnya polnya itu ada di -2 dan di 0. Kemudian ketika K sama dengan 1, hasilnya itu adalah -1. Berarti di sini. Ini adalah K sama dengan 1. Kemudian dicoba lagi K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, itu tadi di sebelah sini ya. Hasilnya adalah -1 plus -J. Jadi, realnya itu ada di -1, kemudian imajinernya ada di +1 dan -1. -1 di bawah, untuk +1-nya di atas. Ini adalah K sama dengan 2. Nah, dari pol-pol yang kita cari tersebut, kemudian kita hubungkan. Sehingga di sini pergeserannya bisa kita lihat. Jadi dari sini dia bergerak ke bawah. Jadi titik dia berubah arahnya itu ada di -1. Kemudian dari 0, dia berubah arah ke atas. Atau sebaliknya ya, bisa jadi yang dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Gitu. Jadi di sini ada sebuah titik di -1 di mana dia berubah arah root locusnya. Gitu. Kemudian sifat yang lain itu ada yang namanya syarat sudut dan syarat magnitud. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah kalian pelajari ya, syarat sudut dan syarat magnitud. Jadi pada sebuah sistem itu biasanya berlaku yang namanya syarat sudut dan syarat magnitud. Nah, ini untuk penururannya, ini kita cari dulu persamaan karakteristik sistemnya. Jadi dari sebuah sistem dengan memiliki umpan balik HS, kemudian penguatan K, itu kita cari persamaan karakteristiknya. Jadi di sini KGS per 1 plus KGSHS sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya berarti 1 plus KGSHS sama dengan 0. Di sini nilai K-nya, ini kita pindah ruaskan, berarti menjadi -1 per GSHS. Nah, GSHS ini merupakan bilangan kompleks. Nah, berarti pada sistem ini, karena merupakan bilangan kompleks, maka berlaku juga semua sifat-sifat dari bilangan kompleks. Mungkin kalau kalian masih ingat mungkin di mata kuliah analisis vektor dan berubah kompleks ya. Di situ sedikit banyak pasti sudah dibahas. Jadi untuk bilangan kompleks itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama itu bentuk penjumlahan biasa, A plus BI, di mana A ini adalah bilangan real, dan B itu adalah bilangan imajiner. Kemudian ada bentuk polar ini menggunakan sudut. Jadi A plus BI itu sama dengan R dikalikan cos theta ditambah I sin theta. Kemudian R ini sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian theta yang ada di sini sudutnya itu adalah aktan dari B per A, atau tan min 1 dari B per A ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada sifatnya. Sifat dari bilangan kompleks itu seperti ini. Jadi sudut-sudut yang terbentuk itu bisa dijabarkan dalam suatu sifat. Di sini yang pertama itu adalah syarat sudut. Syarat sudut itu adalah sudut yang dibentuk oleh GSHS itu sama dengan aktan dari GSHS. Dan itu akan sama dengan plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1, di mana K-nya ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian berlaku juga syarat magnitud, di mana syarat magnitud itu adalah nilai mutlak dari K itu sama dengan 1 per nilai mutlak dari GSHS. Ini mungkin kalau misalnya kalian lupa, nanti bisa dibuka lagi di
mata kuliah analisis vektor dan berubah kompleks, karena di sana pasti lebih detail ya membahasnya. Kalau di sini kan kita hanya tinggal memakai saja. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan syarat sudut dan syarat magnitud untuk mencari karakteristik dari root locus. Ini contohnya. Yang pertama, kita punya sistem. Diketahui bahwa sistem itu memiliki pol yang pertama itu S1 sama dengan 0, kemudian S2-nya itu sama dengan minus 1. Nah, di sini kita gambarkan dalam bentuk bidang S, bersama bidang sumbu realnya sumbu X, kemudian sumbu Y-nya itu sumbu imajiner. Di sini ada 2 pol, polnya itu ada di 0 dan di minus 1. Nah, yang pertama kita coba cari syarat sudutnya. Nah, untuk mengetahui syarat sudutnya, itu di sini sudah kita gambarkan. Kita coba dengan satu titik uji, yaitu titik uji P. Nah, di sini diumpamakan titik ujinya itu ada di antara 0 dan min 1. Kita misalkan di sini, kita ingin mencari daerah ini, daerah antara 0 sampai dengan 1. Kita coba di titik uji P ini, kita cari theta 1 dan theta 2. Theta 1 dan theta 2. Nah, sifat sudut untuk yang segitiga, kalau kalian masih ingat, theta 1 dan theta 2 ini akan sama dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, di sini, nah ini, diperoleh nilai theta 1 ditambah theta 2 itu sama dengan 180 derajat, sehingga memenuhi persamaan sudut, yaitu persamaan 13. Persamaan 13. Ini ya. Jadi syarat sudut itu tadi ya, sudut dari GSHS atau sudut dari sistemnya itu harus plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1. Tuh. Jadi kalau misalnya kayaknya 0, itu berarti kan sudut GSHS sama dengan plus minus 180 derajat. Harus sama dengan plus minus 180 derajat. Nah, di sini kita memperoleh dengan titik uji P, kita dapatkan theta 1 dan theta 2-nya itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Theta 1 ini adalah sudut yang diperoleh dari hubungan antara pol yang pertama, pol ini, pol 0, dengan titik uji P. Ini adalah theta 1. Untuk theta 2, ini adalah sudut yang diperoleh dari hubungan antara minus 1, pol minus 1 dengan titik uji P. Gitu. Makanya titik uji P ini digunakan untuk mencari hubungan antara daerah ini. Jadi, karena hasil theta 1 ditambahkan theta 2 itu sama dengan 180 dan memenuhi persamaan ini, persamaan syarat sudut, maka pada daerah titik uji P ini, itu memenuhi syarat sudut yang ditentukan. Gitu. Kemudian, untuk mencari syarat magnitud, gitu, di sini kita menggunakan titik uji P masih sama, dan kita misalkan titik uji P ini punya koordinat, koordinatnya itu adalah minus setengah plus minus 2J, minus setengah plus minus 2J, kira-kira di sini, di atas ini ya sama ya, kira-kira sesuai dengan gambar ini. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan sistemnya. Tadi persamaannya untuk syarat magnitud adalah seperti ini ya. K sama dengan 1 per GSHS. Atau kalau pindah ruaskan kan jadi seperti ini ya. Kemudian kita cari nilai K-nya. K sama dengan, nah di sini kita masukkan S-nya itu sesuai dengan S pada titik uji. Jadi misalnya di sini titik ujinya nilainya itu adalah minus setengah plus minus 2J. Kita masukkan nilai S-nya itu sesuai dengan nilai P, nilai titik ujinya. Jadi di sini kita masukkan nilai S-nya, kemudian persamaannya itu adalah S dikalikan S plus 1 ya, berarti nilai S-nya ini diganti dengan minus setengah plus 2J. Ini kita dapatkan nilai K-nya itu adalah 17/4. Maka penguatan pada titik uji P itu adalah 17/4. Jadi pada titik P ini,
Kita cari apakah dia memenuhi syarat sudut atau tidak, ternyata memenuhi, karena θ1 ditambah θ2 itu sama dengan 180 derajat, di mana rumus yang digunakan adalah ini, dengan nilai K-nya itu sama dengan 0. Kemudian, ketika kita cari syarat magnitudenya, kita juga memperoleh nilai penguatannya atau nilai K-nya. Ternyata nilai K yang ada di situ itu adalah 17/4. Jadi di P ini nilai penguatannya itu adalah 17/4. Itu tadi kita belajar sifat-sifat dari root locus. Jadi tadi yang pertama itu masih sama ya, ada persamaan karakteristik dari sistemnya. Itu bisa kita cari fungsi alihnya dulu, fungsi alih antara output per inputnya. Ini diperoleh fungsi alihnya. Kemudian ini adalah diagram dasar root locus. Jadi untuk root locus kita menggunakan bidang S, di mana sumbu X-nya itu adalah bilangan real, dan sumbu Y-nya itu adalah bilangan imajiner. Kemudian untuk melakukan plotting secara sederhana, kita bisa mengubah nilai K dari K terkecil sampai dengan K terbesar. Di sini kita coba dari K sama dengan 0 sampai dengan dari K sama dengan minus tak hingga sampai K sama dengan tak hingga ya. Ini. Kemudian di sini kita plot. Jadi di sini ada K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai dengan K sama dengan 2. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasil plottingnya seperti apa. Ini adalah arah pergerakan pol-polnya ketika kita melakukan perubahan nilai K. Itu seperti ini. Kemudian ada yang namanya syarat sudut dan syarat magnitud. Ini adalah dua sifat dari bilangan kompleks. Jadi karena sistem yang kita bangun itu merupakan sistem dalam bilangan kompleks, maka sifat dari bilangan kompleks juga akan berlaku pada sistem tersebut gitu. Jadi di sini ada syarat sudut, ini plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1, kemudian ada syarat magnitud untuk mencari nilai K atau nilai penguatannya. Itu tadi sifat-sifat dari root locus. Kemudian kita masuk ke prosedurnya. Bagaimana caranya menggambar root locus? Di sini, cara yang pertama itu adalah dengan menuliskan persamaan karakteristik dari sistem. Kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Di sini diketahui sebuah sistem GSAS, persamaannya itu adalah K per S dikalikan S plus 3 dikalikan S plus 10. Ini adalah akar-akar persamaannya. Jadi S sama dengan 0, kemudian S sama dengan min 3. Ya. S sama dengan min 3. Kemudian yang terakhir itu adalah S sama dengan min 10. Jadi ini kan persamaan karakteristiknya itu adalah yang di bagian bawah, disama dengan kan 0. Nah, dari sini kita cari akar-akar persamaannya, diperoleh 3 ini, S sama dengan 0, S sama dengan min 3, dan S sama dengan min 2, min 10. Kemudian dari akar-akar ini kita buat plotnya dalam bidang S, seperti ini. Di sini sumbu X-nya itu adalah imajiner, sumbu Y-nya itu adalah real. Di sini ada 3 buah pol, yaitu polnya di 0, di minus 3, dan di minus 10. Kemudian ini cara langkah yang pertama ya. Jadi kita cari persamaan karakteristiknya, kemudian kita bisa melakukan plot pada bidang S sesuai dengan pol-polnya. Jadi pol yang pertama, pol yang kedua, dan pol yang ketiga. Di sini diketahui ada 3. Oh, maaf. Tiba-tiba saya udah prosedur menggambar root locus saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Yang di θ tadi, Bu, yang sebelumnya. θ1, θ2. θ1, θ2, iya. Itu θ1, θ2-nya tuh ditambah, terus jadinya hasilnya 180, atau kita pilih yang θ2-nya aja, Bu. Soalnya tadi saya nyoba, hasilnya beda, Bu. Maksudnya gimana ya? Jadi kan ini kan kita kan
langkahnya mulai dari sini ya. Jadi Iya. ada sebuah sistem. Sistem ini kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, ternyata diketahui akar-akarnya itu ada 2. Ada di 0 dan ada di -1. Kita plotkan di bidang S. 0, di 0, dan di -1. Nah, kemudian dari 0 dan -1 ini, kita ingin menguji apakah dia memenuhi syarat sudut atau tidak. Gitu. Kita tempatkan, misalnya yang ingin kita uji itu yang daerah sebelah sini. Daerah antara 0 sampai dengan 1. Kita tempatkan satu titik uji P di sini. Nah, untuk syarat sudut ini, kita harus mencari sudut yang terbentuk antara kutub atau pol 0 ini dengan titik uji P, dan antara -1 dengan titik uji P. Jadi kita cari sudutnya yang di sebelah sini dan sudut yang di sebelah sini. Gitu. Jadi kita cari sudut sistemnya gitu. Sudut sistemnya itu kan berarti kita cari sudut antara pol 0 dengan P dan sudut antara pol -1 dengan P. Nah, sudut sistemnya itu kan berarti penjumlahan dari 2 sudut ini. Nah, sesuai dengan karakteristik dari segitiga, rumus segitiga kan biasanya sudut yang θ1 sebelah sini yang di sebelah luar dengan θ2 yang sebelah sini kalau dijumlahkan itu kan hasilnya 180. Gitu. Berarti digabungin ya Bu, biar hasilnya biar sudutnya hasilnya 180 derajat. Bukan biar digabungin biar 180 derajat. Jadi kita menggabungkannya itu karena yang memang kita uji itu adalah sistem. Nah, sistem ini punya polnya ada di 2 tempat, yaitu di 0 dan -1. Jadi kita cari sudutnya, sudut terhadap 0 dan sudut terhadap -1. Ya kan? Berarti sudut sistemnya itu adalah gabungan sudut dari sudut terhadap 0 dan sudut terhadap -1. Berarti gabungan antara θ1 dan θ2. Nah, ternyata θ1 dan θ2 itu ketika dijumlahkan hasilnya 180 gitu. Dari hasil 180 itu, oh ternyata dia sama dengan atau sesuai dengan syarat sudut. Di mana syarat sudut itu, sudut dari sistemnya itu persamaannya harus seperti ini. Plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1. Gitu. Ya. Baik, Bu. Mengerti, Bu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf ya, ini ada suara yang masuk. Soalnya saya lagi webinar. Iya, gimana? Kalau misalkan yang diketahuinya kan itu diketahui polnya 2. Iya. 0 sama -1. Kalau misalkan 3, penentuannya bagaimana? Kalau misalnya ada 3 ya, ada satu lagi di sini. Berarti 1, 2, ada 3. Berarti ada 3 kan ya? Ada 3 pol di sini. Nah, titik ujinya itu ada di sebelah mana? Kalau titik ujinya di sebelah sini, berarti kita pengujiannya antara ini dan ini. Tapi kalau tempat titik ujinya ada di sebelah sini misalnya, berarti kan yang berpengaruh di situ adalah pol yang di sebelah sini dan pol yang di sebelah sini. Gitu. Jadi, titik ujinya itu ada di sebelah mana, itu yang kita lakukan pengujian. Jadi kalau misalnya dia lebih dekat ke pol yang sebelah sini, ya berarti yang kita uji dari pol sebelah sini dan pol sebelah sini. Berarti yang pol sebelah sini tidak diuji. Oh, jadi yang dipakai tetap 2 θ gitu? Iya. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kita tadi sudah masuk ke prosedur menggambar ya, menggambar root locus. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita cari dulu persamaan karakteristiknya untuk mendapatkan akar-akar dari persamaan, pol-polnya. Di sini sistem tersebut memiliki 0 buah zero, karena di sini pembilangnya 0 ya, tidak ada pembilangnya, tidak ada akar-akar dari pembilang. Kemudian untuk penyebutnya, di sini ada 3 buah akar-akar, berarti ada 3 buah pol. Nah, kita letakkan pol-pol ini berdasarkan bidang S.
sumbu X-nya itu adalah real, sumbu Y-nya itu adalah imajiner. Kemudian, langkah selanjutnya itu adalah menentukan jumlah cabang root locus. Cabang-cabang root locus mulai di kutub loop terbuka dan berakhir di zero loop terbuka. Jadi jumlah cabang root locus N itu sama dengan jumlah kutub open loop P dan jumlah zero atau jumlah zero open loop Z. Atau matematisnya seperti ini ya, N sama dengan P, jika P lebih besar sama dengan Z, atau N sama dengan Z jika P kurang dari Z. Nah, maksudnya gini ya, jadi kalau jadi gini, yang kita lihat itu adalah jumlah pol dan jumlah zero. Mana yang lebih banyak gitu? Apakah jumlah polnya atau jumlah zeronya? Nah, nilai cabang root locus itu ditentukan dari mana yang lebih besar antara pol sama zeronya. Misalnya tadi di sini itu kan jumlah zeronya ada 0, jumlah polnya itu ada 3. Berarti P-nya itu sama dengan 3 dan Z-nya itu sama dengan 0. Berarti P lebih besar daripada Z. Berarti jumlah cabangnya atau jumlah cabang dari root locusnya atau N di sini itu sama dengan jumlah dari polnya atau sama dengan 3 gitu. Jadi kalian lihat sistem tersebut itu punya berapa sih zeronya, punya berapa polnya gitu. Di antara pol sama zero itu mana yang lebih besar nilainya, itu adalah jumlah cabang yang digunakan. Jadi kalau ini karena zeronya tadi 0, polnya itu 3, maka jumlah cabang root locusnya itu ada 3, karena polnya tadi kan lebih besar daripada 0. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada yang namanya sudut asimptot dan pusat asimptot. Tadi jumlah pol dan zeronya, itu yang digunakan ya. Untuk P itu adalah polnya, Z itu adalah zeronya. Gitu. Nah, di sini tadi itu kan, kalau yang tadi itu P-nya lebih besar ya. P-nya lebih besar daripada Z. Berarti yang berlaku ini. Hah? Kok ini sama P? Kayaknya ada yang typo deh. Nah, Z akan dimulai. Oh, ini kayaknya kebalik. Ini P kurang dari Z. Z-nya lebih besar. Ini salah tanda ya. Nanti saya betulkan dulu sebelum saya share. Nah, ini yang kita gunakan tadi kan polnya itu 3, zeronya itu 0. Berarti P itu lebih besar daripada Z. Berarti yang kita gunakan ini. Jadi cabang root locus sejumlah P akan dimulai dari finite open loop poles dan berakhir di finite open loop zero. Cabang root locus berjumlah sejumlah Z dikurangi P akan dimulai dari finite open loop pole dan berakhir pada infinite open loop zero. Infinite itu maksudnya tak hingga ya. Jadi kalau tadi kan kita ini kan tadi kita kan mencoba perubahan nilai K itu mulai dari tak hingga dan minus tak hingga. Nah, maksudnya infinite itu tadi tuh tak hingga, bilangan tak hingga. Tuh. Nah, mana tadi? Sampai mana? Oh, ini. Nah, untuk mencari sudut asimptot ini rumusnya adalah ini. Plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1 per N dikurangi M. N ini adalah jumlah pol, dan M itu adalah jumlah zero. Ini adalah sudut asimptot. Kemudian di sini ada yang namanya titik potong antara garis asimptot dengan sumbu real yang disebut dengan pusat asimptot. Nah, untuk mencari pusat asimptot, ini rumusnya. Jadi bagian real dikurangi bagian zero dibagi bagian real pole dikurangi bagian real zero dibagi jumlah dari pole dan dibagi selisih antara jumlah pole dan jumlah zero. Ini ada contohnya. Jadi misalnya persamaan sistemnya itu seperti ini. K dibagi S dikalikan S plus 3 dikalikan S plus 10.
Kemudian di sini rumus sudut asimtotnya itu adalah plus minus 180 derajat dikalikan 2K plus 1 dibagi selisih antara jumlah pol dan jumlah zero. K ini adalah variasi antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita coba. Misalnya ketika K sama dengan 0, sudut asimtot yang dihasilkan itu... Ini permisi dulu dong, Jumi mau nyampein ini dulu, Jumi dulu ya. Jadi ketika K sama dengan 0, sudut asimtot yang dihasilkan itu adalah 60 derajat. Kemudian ketika K sama dengan 1, sudut asimtot yang dihasilkan itu adalah 180 derajat. Ketika K sama dengan 2, sudut asimtot yang dihasilkan itu adalah minus 60 derajat. Nah, kemudian kita cari pusat. Jadi di sini ada 3 sudut ya yang dicoba. Kenapa 3 sudut? Karena di sini selisihnya itu adalah 3. Jadi kita coba 3. 0, 1, 2. Di sini sudutnya itu adalah 60 derajat, 180 derajat, dan yang satu lagi minus 60 derajat. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada 3 sudut. Yang satu ini sudutnya adalah 60 derajat, ini adalah minus 60 derajat, dan yang satu lagi ini adalah 180 derajat. Jadi ada 3. Tadi kan kita ada 3 cabang, ya kan? Ada 3 cabang root locus, dan 3 cabang itu punya sudut, sudutnya itu adalah sudut asimtot yang kita cari. Dari 3 cabang itu, sudutnya adalah 60 derajat, minus 60 derajat, dan yang satu lagi itu adalah 180 derajat. Nah, titik sumbunya, itu kita cari, caranya seperti ini. Bagian real dari polnya dikurangi bagian real dari zeronya. Nih, dibagi selisihnya. Hasilnya adalah minus 13 per 3. Tadi polnya, kan zeronya 0 ya? Polnya itu kan, tadi nilainya ada di... Nah, ini. Polnya itu adalah 0, minus 3, dan minus 10. Jadi, di sini, 0, minus 3, kemudian minus 10. Berarti, minus 13 per 3. Ini adalah pusat asimtotnya. Jadi di sini adalah pusat asimtotnya. Nah, cabangnya dari pusat ini akan menyebar ke 3 cabang. Cabang yang pertama itu di plus 60 derajat, cabang yang kedua di minus 60 derajat, dan cabang yang ketiga di 180 derajat. Ini. Kemudian selanjutnya menentukan daerah root locus. Nah, untuk menentukan daerah root locus ini kita menggunakan syarat sudut. Syarat sudut dari sebuah sistem. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh sebuah sistem. Ada sebuah sistem K GSHS itu sama dengan K dikalikan di sini ada zeronya, Z1. Kemudian ada 2 buah pol, P1 dan P2. Kemudian ketika diplot ke dalam bidang S, itu ternyata hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada sumbu imajiner, kemudian ada sumbu real. Pola yang pertama P1 ada di sebelah sini, kemudian di sini ada zero yang pertama, kemudian di sini adalah pola yang kedua. Letaknya seperti ini. Nah, di setiap daerah itu harus kita uji sesuai dengan syarat sudutnya. Jadi misalnya daerah yang pertama yang akan kita uji itu adalah ini misalnya. Atau daerah ini itu bisa kita uji. Kemudian ada daerah lain, misalnya ini mau kita uji. Atau daerah ini misalnya mau kita uji. Jadi kita uji satu persatu, mana yang merupakan daerah dari root locus, mana yang bukan. Yang memenuhi dari syarat sudut itu adalah daerah root locus, yang tidak memenuhi syarat sudut itu bukan daerah root locus. Misalnya seperti ini. Kita uji, ini titik ujinya itu adalah S ya. Titik ujinya yang digunakan itu adalah S. Kita uji daerah sebelah sini. Jadi sebelah kanan dari P1. Di sebelah kanan dari P1. Ini kita uji, kita cari sudutnya. Jadi, di sini, misalnya titik uji S-nya itu ada di sebelah sini.
Titik ujinya ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu kita uji terhadap P1, kita uji juga terhadap Z1, dan kita uji juga terhadap P2 gitu. Jadi kita uji semuanya. Misalnya di sini itu hasil sudutnya itu adalah minus 0 derajat, minus 0 derajat, dan minus 0 derajat. Maka hasilnya adalah 0 derajat. Kalau kalian lihat untuk syarat sudut persamaannya, mana ya? Oh, ini. Persamaan syarat sudutnya itu seperti ini. Jadi kalau 0 derajat itu berarti dia tidak memenuhi syarat sudut. Karena di sini kan plus minus 180 derajat ya. Hasilnya tadi kan 0 ya. Hasilnya tadi 0. Kemudian kita letakkan titik uji yang selanjutnya. Titik uji yang selanjutnya itu ada di antara Z1 dan P1. Kita uji sudut-sudutnya yang ada di situ, hasilnya itu adalah minus 180 derajat. Nah, 180 derajat ini memenuhi syarat sudut. Tadi, persamaan yang tadi. Itu kan memenuhi syarat sudutnya. Kemudian di sini kita uji lagi antara Z1 sama P2. Kemudian ada di sebelah kiri dari P2, ini juga kita uji masing-masing, sehingga gambar hasil akhir daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi di sebelah kanan P1 ini bukan merupakan hasil dari root locus. Kemudian antara P1 dan Z1 ini merupakan hasil dari root locus. Kemudian di antara P2 dan Z2 bukan. Dan di sebelah kiri P2 itu adalah hasil dari root locus. Ini dengan menggunakan yang namanya tadi syarat sudut. Jadi yang kita gunakan itu adalah syarat sudut. Ini. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan breakaway point dan break-in point. Nah, ini tidak semua sistem memiliki ini ya, memiliki breakaway point dan break-in point. Jadi biasanya sistem yang memiliki breakaway dan break-in ini nih, hanya terjadi apabila terdapat percabangan pada sumbu nyata root locus. Atau gambarnya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada apa ya? Ada titik di mana dia bercabang ke atas dan ke bawah, sejajar dengan sumbu imajiner, atau dia menuju ke sumbu real, sejajar dengan sumbu imajiner, seperti ini. Ini adalah, untuk yang ini breakaway, ini ke atas dan ke bawah. Untuk yang menuju ke arah sumbu real, itu adalah break-in point. Ini. Nah, cara menghitungnya, atau cara mengetahui break-in dan atau breakaway point, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menuliskan persamaan K, sehingga memenuhi persamaan 1 plus K GSHS sama dengan 0. Kemudian menurunkan persamaan K terhadap S, dan disamadengankan dengan 0. Kemudian mencari nilai S dalam persamaan yang telah diturunkan. Kemudian nilai S di saat nilai K-nya positif adalah titik breakaway atau titik break-in. Ini adalah contohnya. Mau bentar ya, saya minum dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Ini ada sebuah sistem yang sudah digambarkan dalam root locus. Kemudian sudah dicari berdasarkan syarat sudutnya. Di sini ada 2 yang termasuk dengan root locus, yaitu antara 0 sampai dengan -1 dan sebelah kiri dari -2. Nah, di sini persamaannya itu kita cari persamaannya dalam bentuk ini. 1 plus K GSHS sama dengan 0. 1 plus K GSHS sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Kemudian kita pindah alih.
Di sini K sama dengan minus S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan ini, persamaan K sama dengan bla bla bla, ini kita turunkan terhadap S. dK per ds. Hasilnya adalah minus 3S kuadrat plus 6S plus 2 sama dengan 0. Setelah itu, hasil persamaan ini, itu kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya untuk S1 itu adalah minus 0,4226, dan yang satu lagi adalah minus 1,5774. Kemudian kita lihat titik ini, kita lihat di sini. Untuk minus 0,4226 itu ada di sebelah sini ya kira-kira. Kira-kira kan ada di antara 0 dan min 1. Kemudian untuk yang satu lagi, minus 1,5774, itu ada di sini. Dan kita lihat mana yang termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Tadi yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah yang merah ini kan. Berarti daerah penyelesaiannya yang termasuk ke dalam daerah penyelesaian itu adalah ini. Minus 0,4226. Nah, berarti inilah yang kita cari, yaitu inilah titik breakaway-nya, minus 0,4226. Yang ini bukan. Gitu. Jadi caranya adalah kalian cari dulu sesuai persamaan K GSHS plus 1 sama dengan 0, kemudian cari dalam bentuk persamaan K sama dengan bla bla bla, kemudian turunkan terhadap S, dK per ds sama dengan K0, cari akar-akarnya. Nah, akar-akar yang termasuk dalam wilayah penyelesaian itu adalah akar-akar yang kita cari sebagai breakaway atau break-in-nya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, oh azan ya, bentar ya. Oke, saya mulai lagi ya. Langkah yang selanjutnya, langkah ke-6, itu adalah menentukan sudut datang dan sudut pergi. Ini juga tidak semua sistem memiliki ya. Tidak semua sistem memiliki sudut datang dan sudut pergi. Jadi kalau misalnya tadi ada percabangannya, itu biasanya nanti dia akan memiliki sudut datang dan sudut pergi. Nah, di sini sudut pergi, θ D, itu sama dengan rumusnya ini, 180 derajat dikurangi θ. Kemudian untuk sudut datang, θ A, itu 180 derajat ditambah θ.
Ini untuk tetanya sendiri itu adalah sudut dari pol, sementara maaf, tetanya itu sendiri adalah selisih antara sudut dari pol dan sudut dari zero. Nah, di sini ini ada contohnya. Contohnya seperti ini. Maaf kalau gambarnya kurang jelas ya, karena itu saya tulis tangan karena susah sekali menggambar di komputer. Jadi di sini misalkan ada sebuah contoh KGSHS. Di sini diketahui persamaan sistemnya. Nih. Kemudian di sini ada dua buah pol. Pol yang pertama itu adalah -1 plus J akar 2. Dan yang pol yang kedua itu adalah -1 minus J akar 2. Nah, kita pilih titik ujinya. Jadi titik ujinya berdekatan dengan pol. Misalnya di sini ada P1, di sini ada P2. Ini seperti ini. Kemudian di sini ada 0. Nah, kita cari sudut-sudutnya. Ini sudutnya. Di sini misalnya ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah 0. Nah, di sini ada sebuah titik uji S. Jadi kalau 0-nya itu kan di -2 ya, S plus 2 sama dengan 0, berarti S-nya itu sama dengan -2. Ini adalah 0, ini P1, ini P2. Nah, titik uji S-nya kita pilih di sini. Kemudian kita cari semua sudut-sudutnya. Jadi, di sini kita cari sudut P1 terhadap S, kita juga cari sudut P2 terhadap S, kita cari juga sudut, apa ya namanya? Sudut Z1 atau 0 terhadap S, kita juga cari. Jadi semuanya kita cari. Jadi semua sudut antara titik uji terhadap pol dan 0, itu kita cari. Nah, ini secara perhitungannya, ini contohnya diketahui seperti ini. Jadi di sini untuk sudut, mana tadi? Sudut P1 ini, theta P1 ini kurang lebih 90 derajat. Kemudian untuk sudut P2-nya ada di sini, sudutnya itu kurang lebih 45 derajat terhadap S ya. Kemudian ada sudut terhadap 0. Sudut terhadap 0, 0-nya ada di sini ya. Sudutnya kita cari. Ini hasil perkiraan ya. Hasil perkiraan kira-kiranya segini. Kemudian kita cari sudut datang. Sudut theta A, sudut datang. A itu maksudnya arrive ya. A itu arrive, jadi sudut datang itu 90 derajat ditambah 45 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 225 derajat. Ini adalah hasil penjumlahan, jadi kita mengikuti rumus yang ini. Nah, jadi misalnya sudut datang, itu berarti kan theta A itu sama dengan 180 derajat ditambah theta, di mana theta itu adalah selisih antara sudut yang dibentuk oleh pol dan sudut yang dibentuk oleh 0. Ini berarti kan rumusnya 180 derajat ditambah ini, 90 ditambah 45 derajat dikurangi 90. Ini hasilnya. Ini contohnya perhitungan untuk sudut datang dan sudut pergi. Jadi kalian cari satu persatu ya sudut-sudutnya terhadap titik uji. Dan sudut itu sendiri terhadap pol maupun 0 yang lain gitu. Kemudian langkah ketujuh itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu imajiner. Jadi yang pertama ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama itu adalah menggunakan kestabilan Rutherford yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kestabilan sistem. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan melakukan substitusi. Jadi kita substitusi dari S kita ubah ke dalam frekuensi J omega gitu. Kemudian kita pisahkan antara J-nya dan omeganya. Sini contohnya cara yang pertama menggunakan Rutherford. Jadi di sini persamaan karakteristiknya seperti ini. S pangkat 3 ditambah 3, S kuadrat ditambah 2S ditambah K sama dengan 0. Di sini kita cari Rutherford-nya, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian di sini diperoleh nilainya
K itu sama dengan 6. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu imajiner, kita gunakan baris S kedua. S kedua itu ini. Ini yang kita gunakan. Jadi di sini 3S kuadrat ditambah K, itu sama dengan 3S kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai S-nya itu adalah ini, akar 2J. Ini adalah titik potong terhadap sumbu imajiner. Jadi ada dua tempat, ada di positif akar 2 dan di negatif akar 2. Di atas dan di bawah. Cara yang kedua itu dengan melakukan substitusi. Jadi kita substitusikan nilai S-nya dengan J omega seperti ini. Ya. Kemudian kita pisahkan. Kita pisahkan mana yang bagian real dan mana yang bagian imajiner. J itu kan imajiner ya. J itu adalah imajiner. Jadi kita pisahkan. Di sini kita pisahkan, hasilnya adalah K dikurangi 3 omega kuadrat, ditambah J dikalikan 2 omega dikurangi omega pangkat 3, itu sama dengan 0. Berarti masing-masing bagiannya, ini kita sama dengan kan 0. Jadi K dikurangi 3 omega kuadrat itu sama dengan 0. Hasilnya omeganya itu adalah akar 2. Kemudian nilai K-nya itu sama dengan 3 omega kuadrat sama dengan 6. Jadi kita pisahkan masing-masing disamakan 0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu imajinernya, berarti S itu sama dengan plus minus J omega, sama dengan plus minus akar J, J akar 2. Hasilnya sama kan ya? Ini dan ini hasilnya sama. Dengan cara yang berbeda, hasilnya sama. Cara yang pertama itu dengan menggunakan root Hurwitz. Cara yang kedua itu dengan menggunakan substitusi. Jadi kita substitusikan S itu kita ubah ke dalam frekuensi, menggunakan J omega, kita pisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Kemudian kita sama dengan 0. Nah, yang terakhir, cara yang terakhir, yang ke-8, langkah yang terakhir itu adalah dengan menghubungkan semua titik-titik yang tadi kita peroleh. Jadi ada breakaway, ada break-in, kemudian ada apa tadi, sudut-sudut, ada sudut datang, ada sudut pergi, kemudian ada titik potong terhadap sumbu imajiner, itu kita hubungkan semua sehingga akhirnya kita mendapatkan satu root locus yang utuh. Nah, ini ada contohnya. Di sini contohnya ada sebuah sistem. Ini yang diketahui itu adalah fungsi loop terbukanya atau open loop-nya itu adalah KG SHS sama dengan ini, sekian. Kita jawab langkah-langkahnya satu persatu. Langkah yang pertama atau aturan yang pertama, kita cari dulu persamaan karakteristik sistemnya. Kita cari dulu persamaannya nih. Kita dapat ini. Ini adalah persamaan sistemnya. Kemudian kita cari rule-nya. Pol-polnya. Maaf. Pol dan zero-nya kita cari. Jadi di sini pol yang pertama itu ada 1, pol yang kedua itu ada -2, pol yang ketiga itu adalah -3, dan yang terakhir untuk zero-nya itu ada di tak hingga, karena di sini nggak ada. Nggak ada zero-nya. Kan di bagian atas ini nggak ada. Gitu. Kemudian kita cari sudut, maaf ini typo lagi, sudut asimtot. Sudut asimtot masih menggunakan rumus sudut asimtot. Jadi di sini ini 3 ini adalah selisih antara jumlah pol dan jumlah zero. Jadi tadi kan diketahui nilai polnya itu adalah ada 3, untuk zeronya itu 0 ya sebenarnya. Berarti kan 3. Kemudian di sini didapatkan untuk sudut asimtotnya itu ada 3, otomatis yaitu satu yang pertama itu adalah plus 60 derajat, kemudian minus 60 derajat, dan 180 derajat. Kemudian kita cari juga pusat asimtotnya. Ini, pusat asimtotnya ada di minus 4/3. Ini. Kemudian kita cari daerah penyelesaian root locus. Jadi kita cari menggunakan syarat sudut tadi. Jadi kita menggunakan titik uji. Di sini diperoleh ternyata syarat sudut yang memenuhi syarat sudut itu adalah di antara pol -2 dan 1 serta di sebelah kiri dari -3.
itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian di sini kita cari juga breakaway point-nya. Jadi kita cari persamaan K-nya, kemudian diturunkan terhadap S. Ini 3S kuadrat plus 8S plus 1 sama dengan 0. Ternyata hasil akar-akarnya ada 2 ini. Kita cari mana yang termasuk dalam daerah penyelesaian di aturan 4. Yang termasuk daerah penyelesaian itu adalah minus 0,132. Dan ini adalah titik breakaway-nya. Kemudian di sini tidak ada sudut datang dan sudut perginya. Yang terakhir ini kita cari titik perpotongan terhadap sumbu imajiner. Di sini yang digunakan itu adalah cara substitusi. Jadi substitusikan S dengan J omega, kemudian kita pisahkan bagian real dan bagian imajiner, disama dengan kan 0, hasilnya itu adalah untuk omeganya itu sama dengan 1, ya. Untuk nilai K-nya itu sama dengan 10. Nih, kita sudah dapatkan. Kemudian, dari titik-titik yang kita dapatkan tadi, kita ubah ke dalam bentuk gambar seperti ini. Ini adalah gambarnya. Tadi kan kita dapat, ini adalah pusat asimtot, kemudian ini adalah sudut asimtotnya, 60 derajat, minus 60 derajat, dan 180 derajat. Ini sudut ini adalah sudut bantu ya sebenarnya, sudut asimtot ini. Jadi nanti ketika kalian membuat gambar ini, itu sudutnya itu akan mirip dengan sudut bantu ini. Jadi sudut asimtot itu hanya sudut bantu ya. Pusat asimtotnya ini juga hanya pusat dari sudut asimtot. Kemudian ini ada titik breakaway, minus 0,132, jadi ini tempat berpisahnya percabangan dari root locus. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk titik pertemuan dengan sumbu imajiner, itu ada di 1 dan juga minus 1 imajiner, ada di sebelah sini. Kemudian untuk daerahnya tadi, ini adalah daerah penyelesaian, ini bukan, ini adalah daerah penyelesaian, dan yang ini adalah bukan daerah penyelesaian. Berarti root locusnya itu adalah ini, kemudian ke atas, ke bawah, kemudian di sebelah sini. Itu adalah root locusnya. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ini Nggak ada, Bu. nggak ada. Ini yang selanjutnya ini adalah penggunaan MATLAB ya. Nanti silakan kalau yang sudah menginstal MATLAB atau mungkin kalau temennya ada yang berbaik hati gitu mau mencoba rumus ini kemudian di-share ke teman-temannya, bisa. Sebenarnya nanti waktu kalian praktikum juga kalian akan menggunakan MATLAB ya. Nanti saya sudah minta ke asistennya untuk membuat video tutorial. Jadi nanti akan dibuatkan untuk video tutorialnya sehingga kalian nanti bisa lebih mudah untuk praktikumnya gitu. Jadi membantu kalian selama praktikum. Untuk laporannya sebenarnya saya masih bingung untuk sistemnya karena ini kan jarak jauh ya. Jadi kalau yang sistem praktikum dengan tatap muka biasa itu kalian melaksanakan praktikum secara berkelompok di laboratorium. Jadi bisa menggunakan laptop kalian sendiri atau menggunakan komputer yang sudah disediakan. Jadi komputer yang ada di lab itu sudah ada MATLAB-nya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan praktikum secara berkelompok, tapi laporannya itu masing-masing. Nah, karena ini itu lagi pandemi dan saya tahu kalian itu kan terpencar di berbagai daerah gitu kan. Jadi saya masih bingung nanti bagaimana cara membuat kelompoknya. Apakah dibebaskan atau bagaimana, atau terserah kalian boleh individu, boleh kelompok gitu. Itu nanti akan diumumkan selanjutnya, tapi kemungkinan besar akan saya buat bebas. Jadi silahkan kalian bisa berkelompok, kalian bisa individu gitu. Yang penting kalian dapat esensinya tentang praktikumnya. Tapi nanti laporan praktikumnya tetap individu ya. Jadi laporan praktikumnya tetap masing-masing. Untuk proses praktikumnya itu sendiri, silahkan bisa dilaksanakan berkelompok atau
individu, itu serah kalian. Itu kemungkinan besar skenario yang paling mungkin yang bisa dilakukan untuk saat ini itu. Ini tutorialnya untuk MATLAB-nya itu seperti ini. Jadi nanti akan muncul root locus-nya seperti ini, hasil simulasinya. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan analisis. Jadi kalau di MATLAB itu kalian tinggal klik kanan, nanti kalian mau cari apa, itu biasanya udah keluar data-datanya atau analisis datanya. Gitu. Nah, ini untuk latihan, silahkan kalian belajar untuk membuat secara manual gambarnya itu seperti apa, kemudian kalian bandingkan dengan hasil dari MATLAB gitu. Nah, untuk gambar manualnya itu kan karena kalau misalnya menggunakan kertas biasa itu kan gambarnya susah ya. Jadi silakan nanti kalian bisa menggunakan kertas milimeter blok, atau kertas kotak seadanya aja yang kalian temu di daerah kalian. Karena saya nggak bisa maksa kan ya harus milimeter blok gitu. Kalau kalian semuanya ada di Karawang, saya bisa maksa kayak gitu. Tapi karena kalau yang di daerah mungkin agak susah cari milimeter blok, silahkan kalian bisa menggunakan kertas kotak. Jadi kertas kotak itu yang biasa dipakai untuk matematika untuk anak SD itu loh. Kertas kotak anak SD. Jadi nanti untuk proses menggambarnya kalian akan lebih mudah gitu. Kan harus presisi ya, misalnya kalian mau menghitung sudutnya gitu, kalau misalnya gambarnya nggak terlalu presisi kan nilai sudut yang kalian dapatkan juga kurang presisi gitu. Tuh, ini ada 4 soal, silahkan nanti coba dikerjakan secara manualnya, kalian bandingkan dengan hasil dari MATLAB. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk materi hari ini. Pas ya, ini jam 12. Pas kali. Ini referensi yang saya ambil. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu mungkin ya kuliahnya. Untuk materinya ini, nanti akan coba saya edit dulu. Untuk yang tadi typo-typo, nanti akan saya post di Google Classroom. Nanti juga akan saya sediakan untuk tempat kalian bisa upload tugas yang sudah dikerjakan. Untuk Tugas yang tadi. Iya, tugas yang tadi yang ada di sini. Untuk tugasnya nanti saya beri waktu seminggu aja ya. Seminggu, silahkan coba dikerjakan. Itu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu kuliahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.